Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham SMGR atau PT Semen Indonesia yang merupakan request satu komentar yang ada di salah satu video di Pintar Saham. Jadi kalau kamu ingin dianalisa sahamnya, silakan jangan lupa like dan subscribe, serta komen di kolom yang sudah disediakan. Langsung aja ya, Semen Indonesia. Kalau kita nyebut Semen Indonesia kan taunya mungkin semen Gresik dan sebagainya. Jadi emang kodenya SMGR. Jadi awalnya namanya semen Gresik, tapi sekarang sudah jadi berubah jadi semen Indonesia karena dia kalau tidak salah mengakuisisi menjadi seperti holding gitu ya. Jadi dia mengakuisisi dua perusahaan semen yang saya tahu ada Semen Batu Raja maupun Solusi Bangun Indonesia. Oke, jadi kalau dilihat dari pertama, dilihat dari kinerja dulu ya. Laporan keuangannya emang kuartal satunya oke, kinerjanya dengan ada pertumbuhan. Oke, coba saya lihat dari sini, dari kuartal satu ya, di statistik dulu deh. Nah, jadi ada pertumbuhan dari sisi net income-nya ya, dibanding kuartal satu tahun 2022. Cuman yang perlu kamu ketahui tentang industri semen di Indonesia adalah seperti ini. Jadi kalau kita cek salah satu artikel di CNBC Indonesia, itu memang diketahui bahwa industri semen hanya 50% yang terjual dari kapasitas. Ini artikel 13 September 2022 ya, jadi nggak yang terlalu lama juga. Di sini terlihat memang over capacity secara nasional, di mana ada 15 million semen, kapasitas produksi secara nasional mencapai 120 juta per tahun, 120 juta ton per tahun, tapi demand-nya hanya 60 juta ton saja. Semen Indonesia sendiri, dia itu kepemilikannya dulu ya. Jadi kalau lihat komposisi pemegang sahamnya kan ya udah pemerintah Republik Indonesia dominan atau pemegang saham pengendali, kemudian ada publiknya. Hampir 50-50 tapi dominannya tentunya pemerintah Republik Indonesia. Kemudian dari sisi kepemilikan lokal atau asing itu sebenarnya lebih banyak asing ya, yang publiknya ya. Publiknya 65,09% itu dipegang oleh asing, 34,91% dipegang oleh lokal. Kemudian dari sisi data dulu ya, dari 2022 dulu deh. Sebenarnya 2022 kemarin, akhir tahun 2022, pendapatannya menurun dibandingkan tahun 2021. Nah, tapi laba tahun berjalannya kok bisa meningkat dibanding tahun 2021? Penyebabnya adalah yang ini nih, pendapatan atau beban operasi lainnya itu di sini ada plus, di sini minus sebelumnya. Ya, sebenarnya tipis juga sih ya 0,88% ya yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah pendapatannya justru menurun. Sumber pendapatan dari Semen Indonesia sendiri ada dibagi dua, pihak berelasi dan pihak ketiga, tapi memang main bisnisnya ya tentu saja di bidang semenan. Jadi ada semen di sini yang paling dominan sebagai sumber revenue-nya, tapi selain semen mereka juga jual beton jadi dan siap pakai, bahan bangunan non semen, kantong semen, dan ada lain-lain. Justru yang nomor dua ada terak ya, bacanya terak ya. Saya belum tahu apa itu terak, tapi nanti kita coba cek bareng. Dari sisi harga saham sendiri memang semen Indonesia tidak kemana-mana ya. Malah turun dan per hari ini juga turun lagi ke 5825 kalau nggak salah. Jadi kita coba lihat dulu dari price earning ratio-nya yang saya buat. Jadi kalau kita ngelihat kan sebenarnya year on year-nya tumbuhnya kan ini pakai trailing 12 months ya, TTM ya, jadi bukan di annualize. Memang YoY-nya jadi 16,58, average growth-nya sebenarnya 7,57. Nah, dari sisi proyeksi sendiri, average growth dengan 7,57 dengan price earning di angka 19 harus idealnya bisanya di 7.100, 7.199 rupiah. Nah, mungkin pertanyaannya, caranya melihat ya tentu saja ini yang saya gunakan di Honda Chart, tinggal pilih price earning standard deviation band. Nah, ini ada 3 tahun, ada 5 tahun. Oke, yang 5 tahun itu sebenarnya 23 nih, tapi kok saya buatnya malah 19? Karena saya ngerasa 19 itu yang masih masuk akal untuk saat ini, karena kalau 23 sepertinya 8.000 agak sulit ya untuk semen semen Indonesia ya. Sehingga saya rasa 19 dan saya coba cari pembanding juga second opinion. Nah, versi di Simply Wall Street sendiri dia menganggap valuasinya memang semen Indonesia ini saat ini
sudah paling murah dibanding peer-nya atau dengan usaha perusahaan yang sejenis. Nah, ini ya, peer average-nya di angka 20, sedangkan semen Indonesia ini hanya di angka 14, masih paling rendah dibanding yang lain. Dan industri average 17, dan ini kalau di-compare sama perusahaan-perusahaan lain di dunia yang relate sama semen. Dan fair price earning versinya Simply itu di angka 16,7. Misalnya kalau saya ubah di sini ke 16,7, maka 6.200 saja yang ideal dengan asumsi laba bersihnya hanya tumbuh 7,57%. Nah, seperti itu sih biasanya saya mencoba mengkalkulasi kira-kira saya oke masuk ke saham ini atau enggak, yang tentunya disesuaikan dengan time frame-nya kamu ya. Tapi 16,7 kayaknya kecil ya. Coba kita lihat dari sisi Stockbit sendiri. Stockbit sendiri dari hasil kontes yang mereka kumpulkan, ini gede banget ya, targetnya Rp9.000. Tapi last update-nya 15 Mei ya, hari ini berarti. Dengan 30 analis, 29 bilang buy, net income EPS di 501,41, sedangkan EPS saya cuma 376. Oke, hanya ya sekali lagi saya hanya tumbuh 7% ya, tapi based on analisnya ini, wah ini optimis banget ya, EPS-nya tumbuh sampai menjadi sekian. Tapi based on price book value, sebenarnya posisi semen Indonesia saat ini dengan harga 5850 itu sebenarnya di bawah nilai bukunya. Jadi menurut saya, oh, wow ini turunnya karena nilai bukunya hanya 6.300, sedangkan harga sahamnya 5.850. Jadi ini udah di bawah satu semen Indonesia ini. Jadi apakah memang trennya bakal turun atau bagaimana? Kalaupun ngelihat price book value-nya sendiri, misalnya saya coba anggap di angka 1 aja. Dengan tumbuh 9%, maka Rp6.900 itu yang menjadi wajar. Jadi 5850 kayaknya emang kebangetan ya drop-nya. Memang sih net profit margin-nya sendiri, kalau kita coba lihat komposisi pemegang sahamnya dulu ya. Jadi memang asing yang dominan untuk kategori saham publiknya, dengan komposisi pemegang itu others, kategori others sama mutual fund atau reksadana dan pensiun fund, dana pensiun. Sedangkan kategori domestik yang megang itu paling banyak adalah insurance, kategori investor insurance, kemudian mutual fund, kemudian ID itu retail atau perorangan. Nah, dari sisi net profit margin sebenarnya, oke, nggak saya buat sini. Tapi net profitnya marginnya semen Indonesia emang tidak terlalu besar ya. Maksudnya di kisaran belasan belasan persen. Oke, ini saya juga coba download dari presentation company-nya di Semen Indonesia yang terkait kuartal 1, bisa kamu cek di websitenya. Nah, seperti ini. Lihatnya memang kayaknya wow, ini membingungkan melihatnya. Cuman pada dasarnya, jadi si Semen Indonesia ini sudah berhasil eh, apa ya kalau saya bilangnya managing ASP, securing call at DPO. Jadi dia kan bahan energinya juga kan menggunakan batu bara ya. Jadi ketika batu bara naik banget, ya sebenarnya agak 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 membuat biaya mereka juga justru membengkak jadinya gitu. Dan intinya di sini emang tidak terlalu ditampilkan rasio-rasio keuangan pada umumnya ya. Jadi lebih ke kayak strategi operasional dan sebagainya, net profit bridge-nya, improvement. Nah, ini net profit margin growth-nya memang rendah banget karena net profit margin-nya hanya 6,3%. Nah, itu sih concern-nya. Kemudian dari sisi technical, kalau kita lihat dari trading view, jawabannya memang forecast-nya kayaknya optimis banget, malah strong buy ya, dari forecast-nya si trading view. Tapi kalau kita lihat harga sahamnya, ini kan berarti kalau para trader sekali lagi ini kan downtrend banget ya. Udah pasti mereka nggak boleh masuk dulu. Dan itu pun harganya kalau saya cek itu sudah rendah banget. Terendah sejak 7 tahun terakhir malah harga 5850 ini. Ini balik lagi ke harga di era tahun 2008, 2009, 2010. Wow ya, jadi apakah memang ini kebangetan marketnya atau bagaimana? Atau menurut kamu ini peluang sebenarnya untuk dapetin harga si semen Indonesia di bawah, saham SMGR ini di bawah, atau bagaimana? Karena emang ini super kebangetan ya, maksudnya apakah emang sejelek itu? Tapi net profit marginnya tipis ya, jadi concernnya di situ. Terus secara harga memang sudah lebih rendah dari beberapa tahun terakhir, malah balik lagi ke harga tahun itu.
Oke, secara teknikal aja time frame-nya ya. Kalau banyak banget nih. Kayak gini. Oke. Em, ya, berarti jangan dibeli dulu kalau secara teknikal ya. Kecuali kamu mencoba ini ya, karena stokastik rasinya bakal turun, MACD-nya. Kecuali sudah di sampai sini, stokastik rasinya, kalau saya sih buat alertnya di 5525. Oke, kan mungkin turun lagi ke 5525 atau sudah saatnya, tapi secara fundamental ini udah di bawah nilai bukunya ya, nilai buku pelembarnya yang 6.300. Ini udah di bawah banget. Proyeksi juga pada optimis. Tadi saya belum memperlihatkan proyeksinya versi yang lain ya. Nah, tadi kan sudah yang bit ya, sedangkan dari sisi future growth-nya versi Simply, yes, EPS-nya memang diproyeksikan di 486,405, sedangkan saya kan 376, sedangkan ini 501. Wah, 501. Itu semangat ya. Oke, seperti itu. Next-nya adalah ownership. Dari sisi ownership juga Semen Indonesia sebenarnya selain ada pemerintah, ada general public, institusi, individual insider. General publicnya 27% dan ada beberapa nama besar. Kalau yang terkenal ya ada Vanguard Group, ada BlackRock juga, dan beberapa JP Morgan dan sebagainya. Ya, jadi ini salah satu yang diminati aset manajemen karena Semen Indonesia ini, SMGR ini setahu saya memang pernah menjadi top 10 market terbesar di Indonesia sempat ya. Salah satu yang populer malah dulu. Tapi akhir-akhir ini emang drop banget dan tidak menjadi bahan topik lagi ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya eh, secara valuasi memungkinkan banget, tapi secara teknikal mungkin cari yang lain. Oke, itu aja dulu dari saya. Thank you banget. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu semua.